Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana proses mengurus visa untuk reunifikasi keluarga dari Indonesia ke Hungaria. Nah, jadi istri dan anak akhirnya sudah tiba di Hungaria sejak tanggal 29 Maret kemarin. Setelah menjalani karantina 10 hari di rumah, akhirnya sekarang sudah boleh keluar. Nah, di video kali ini saya akan jelaskan dan ceritakan bagaimana pengalaman saya dan istri mengurus visa untuk reunifikasi keluarga. Langkah pertama untuk mengurus visa jelas kita harus melengkapi syarat-syarat dokumen yang diperlukan. Nah, dokumennya apa saja? Checklistnya sudah ada di website saya di hanifakhtar.com. Di situ ada artikel mengurus visa reunifikasi keluarga. Checklistnya ada di situ. Tapi saya bacakan sekali lagi di sini. Yang dibutuhkan yang pertama adalah form aplikasi residence permit. Ini bisa di-download di websitenya kantor imigrasi Hungaria. Kemudian yang kedua ada form lampiran untuk family reunifikasi. Jadi ini diisi oleh saya. Kemudian ada pas foto standar visa Schengen. Nah, ini ada ketentuannya untuk ukurannya 3,5 x 4,5. Kemudian background warna putih dan dominan muka harus terlihat. Kemudian KK, akta kelahiran dan buku nikah. Dan ketiga dokumen ini harus dilegalisir dari Kemenlu. Kemudian Certificate of Employment atau surat keterangan kerja bagi yang bekerja. Kalau saya kemarin karena masih aktif sebagai dosen, jadi saya lampirkan. Juga sekaligus surat keterangan pemasukan. Jadi kalau bekerja dan masih menerima gaji bisa dicantumkan itu sebagai nilai plus. Kemudian bank reference atau bank statement itu kita cantumkan surat keterangan dari bank bahwa kita merupakan nasabah di situ dan memiliki rekening sekian, tabungan sekian, dan juga dicantumkan juga rekening koran 3 bulan terakhir. Kemudian paspor, kemudian letter of award dan letter of admission. Ini tidak ada di daftar sebenarnya, tapi saya cantumkan karena saya pikir ini memperkuat argumen bahwa kita memiliki kondisi finansial yang cukup. Kemudian kontrak apartemen atau kontrak flat di sini. Kemudian landlord statement yang menyatakan bahwa si pemilik apartemen ini mengizinkan keluarga, istri dan anak kita untuk tinggal bersama di sini. Gitu. Nah, lebih baik di kontrak itu juga tertulis nama istri dan anak kita. Tapi kalaupun tidak, nggak apa-apa. Saya kemarin di kontrak tidak ada nama istri dan anak, tapi minta landlord statement, jadi minta pernyataan dari pemilik apartemen bahwa mereka mengizinkan istri dan anak untuk tinggal di apartemen saya. Gitu. Kemudian invitation letter. Invitation letter ini undangan untuk istri dan anak untuk datang ke sini. Nah, invitation letter ini kemarin ada beberapa versi. Ada beberapa teman yang invitation letternya itu diminta resmi, jadi harus ngurus dulu ke imigrasi yang di Hungaria, dimintakan endorsement gitu ya, istilahnya endorsement. Jadi invitation letternya resmi dari kantor imigrasi. Tapi kalau kasus saya kemarin, saya nggak buat surat resmi, jadi invitation letternya hanya dari saya bikin sendiri, saya kirimkan ke istri, jadi nanti istri ngeprint di Indonesia, dicantumkan, dan itu kemarin diterima. Jadi ada dua versi. Kalau versi yang ribet tadi ke imigrasi dulu, versi saya bikin sendiri dan alhamdulillah masih diterima. Kemudian asuransi yang wajib itu adalah asuransi perjalanan. Asuransi perjalanan kemarin saya pakai Sinarmas, belinya di Traveloka, ada di apps-nya Traveloka. Itu untuk satu orangnya sekitar 250.000. Kalau asuransi yang lain, kemarin teman-teman tuh ada yang minta asuransi kesehatan juga. Jadi asuransi kesehatan selama 1 bulan pertama tinggal di Hungaria. Nah, itu ada yang minta. Tapi kalau saya kemarin tidak mencantumkan itu dan alhamdulillah tetap diterima. Kemudian tiket atau minimal bookingan tiket
pesawat dari Indonesia ke Hungaria. Kemudian untuk jaga-jaga bawa juga dokumen pendukung, misalkan ijazah, misalkan nanti dibutuhkan untuk pencocokan data. Proses ngurus dokumennya seperti apa? Jadi semua dokumen itu dibawa aslinya ke Kedutaan Besar Hungaria di Indonesia. Kemudian untuk form aplikasi itu yang ngisi adalah istri dan anak kita. Sementara untuk form lampiran yang ngisi adalah saya yang di Hungaria. Untuk dokumen-dokumen seperti akte, KK, buku nikah itu semuanya harus dilegalisir dari Kemenlu. Nah, Kemenlu nggak mau melegalisir kalau belum dilegalisir dari yang mengeluarkan dokumen tersebut. Jadi KK dan akte itu yang mengeluarkan Kemenkumham. Jadi kita legalisir dulu ke Kemenkumham, baru ke Kemenlu. Sedangkan akte nikah yang melegalisir Kemenak. Jadi dari Kemenak baru ke Kemenlu. Nah, kemarin kebetulan ada teman yang bekerja di Kemenkumham, jadi bisa minta tolong. Kemarin total itu untuk istri dan anak rangkap 3 semua dokumen itu sekitar 2 juta, sudah termasuk ongkos kirimnya. Ya lumayan lebih murah dibandingkan harus ngurus sendiri ke Jakarta. Nah, kemarin agak sedikit lama di proses legalisir ini karena dokumen akte istri kemarin ada yang bermasalah. Jadi ada bagian yang ditulis tangan oleh capilnya dulu gitu ya. Jadi itu tidak diterima, jadi harus direvisi dulu, harus ngurus dulu ke Jambi, bolak-balik itu cukup memakan waktu lama. Untuk Certificate of Employee ini juga cukup penting dan cukup bermanfaat karena sepengalaman saya diterima atau tidaknya visa itu sangat ditentukan oleh kecukupan finansial dari aplikannya. Jadi kalau secara finansial itu mencukupi, insya Allah visa juga lancar. Tapi kalau secara finansial itu kurang, apalagi yang dibawa keluarganya banyak, nah itu salah satu faktor yang mengakibatkan aplikasi visa kita ditolak. Nah, sebagai bukti bahwa kita mampu, selain tadi mencantumkan letter of offer dari pemberi beasiswa, saya juga mencantumkan bukti bahwa saya masih bekerja di Indonesia dan masih menerima gaji pokok dan juga uang support dari kampus untuk lanjut studi gitu. Jadi saya berikan surat keterangan itu. Jadi itu memperkuat argumen bahwa kita memiliki finansial yang cukup. Selain juga rekening di bank kita yang cukup. Nah, rekening di bank ini minimal berapa? Sayangnya tidak pernah ada informasi resmi minimal berapa. Jadi ya asumsinya semakin besar semakin baik. Kemudian untuk tiket kemarin saya menggunakan travel agent. Jadi minta tolong, kebetulan ada kenalan yang bekerja di agen, minta tolong untuk dibookingkan tiket pesawat dari Jakarta ke Budapest gitu. Jadi hanya bookingannya saja, tidak harus tiket yang asli. Nanti kalau visanya sudah di ACC baru beli tiket yang asli. Proses ngurusnya seperti apa? Nah, jadi setelah semua dokumen dilengkapi, kita email ke Kedutaan Besar Hungaria di Indonesia. Itu kita jelaskan maksud dan tujuan kita. Kemudian dari mereka nanti akan memberikan pilihan waktu untuk kita datang ke Jakarta. Nah, kalau keluarganya nggak bisa bahasa Inggris, tenang saja. Dari Kedutaan Besar Hungaria itu mereka pintar-pintar bahasa Indonesia. Jadi kalau nggak bisa bahasa Inggris nggak apa-apa, tulis emailnya pakai bahasa Indonesia, mereka akan menjawab pakai bahasa Indonesia juga. Kemudian kalau waktunya sudah disepakati, silakan datang ke Dubes Hungaria di Jakarta. Di situ akan dilakukan wawancara dan juga rekam biometri. Nah, kalau ada anggota keluarga yang mau ikut yang di bawah 6 tahun, itu tidak perlu ikut ke Jakarta. Jadi kemarin anak saya masih 2 tahun, itu nggak ikut ke Jakarta, jadi hanya istri yang datang ke Jakarta. Di sana nanti direkam foto, sidik jari, dan juga diwawancara. Nah, wawancaranya menggunakan bahasa Indonesia kemarin. Tanya apa saja, ya lebih banyak ditanya seputar rencana ke depan selama tinggal di Hungaria. Misalkan
nanti mau sekolah atau tidak anaknya, kemudian istri mau bekerja atau tidak, kemudian mau punya anak lagi atau tidak, ya hal-hal yang berkaitan dengan kecukupan finansial juga ditanyakan. Kemudian selesai wawancara, nanti kita diminta untuk membayar biaya administrasi, dan juga kalau mau hasil visanya dikirim ke alamat juga sekalian diminta untuk membayar ongkos kirimnya di awal. Tapi kalau mau diambil sendiri ke dubes sana ya nggak apa-apa, nggak usah bayar ongkos kirim. Nah, kemarin istri minta dikirim aja ke alamat di Jogja, jadi kalian bayar itu. Nah, setelah bayar, proses aplikasi visa sudah diproses. Kemarin 2 minggu dikabari bahwa aplikasi visa diterima. Setelah itu baru ngurus yang lain-lain, misalkan beli tiket pesawat yang aslinya, mempersiapkan keberangkatan. Nah, kemarin berangkat pakai Qatar. Qatar ini nggak mewajibkan PCR, jadi pakai Qatar Airways itu dia hanya mengikut aturan dari negara. Nah, kebetulan masuk ke Hungaria ini nggak wajib tes PCR, tapi wajib karantina 10 hari setelah sampai di Hungaria. 10 hari karantina di rumah, baru setelah itu boleh keluar. Nah, itu saja sedikit yang bisa saya bagikan. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Bye.